Inilah beberapa bukti kalau Kim Jong Un itu memang sejatinya raja. Yang pertama, ketika baru diangkat menjadi pemimpin negara, dia udah membunuh pamannya guys dengan tuduhan pengkhianatan. Dia mengeksekusi pamannya dengan senjata anti pesawat tempur dan memamerkan jasad pamannya yang tak berkepala. Gak cuma itu, ternyata dia juga mengeksekusi 140 perwira senior dan pejabat pemerintah. Dan 200 orang lainnya dipecat dan dijebloskan ke penjara. Yang kedua, sang ayah memilih dia sebagai presiden selanjutnya karena di antara anak laki-lakinya ini dia yang paling kejam. Dengan begitu, ia dapat meneruskan kelangsungan hidup dan mempertahankan negaranya. Yang ketiga, dia memaksa rakyatnya nangis ketika sang ayah meninggal dunia. Dan siapapun yang tidak berkabung atau merasakan sedih, mereka akan dihukum kerja paksa. Yang mau lihat full video mereka nice-nice gini, ada di story IG gue ya. Buruan dicek sebelum hilang. Guys, lihat ini deh. Ini alat apa ya? Kok sampai ke seluruh kepala gitu? Ini alat perang atau apa sebenarnya? Jadi ini merupakan alat pengukur kecantikan guys, atau yang disebut juga dengan beauty micrometer. Nah, alat ini dirancang pada tahun 1930 oleh ahli kecantikan Amerika yang bernama Max Factor. Ia juga disebut-sebut dengan pencetus istilah make up. Alat ini diciptakan untuk industri film guys, khususnya untuk mengidentifikasi wajah para aktor dan aktris mereka. Tepatnya untuk mengukur ketinggian hidung, dahi, dan jarak antar mata. Ya, cuman gitu, alatnya serem dan di sini terdapat 325 skrup penyesuaian. Pada tahun 1939, Max Factor mendapatkan penghargaan Oscar atas karyanya. Namun demikian, alat ini tuh nggak terlalu populer guys, atau nggak dipakai secara meluas gitulah. Dan diduga hanya ada satu beauty micrometer dan sekarang udah dipajang di Hollywood Entertainment Museum. Guys, kalian tahu nggak sih, dulu itu ada wabah penyakit yang menewaskan hingga 200 juta orang. Wabah ini bernama Black Death yang terjadi pada tahun 1346 hingga 1353 di kawasan Eropa dan Afrika Utara. Awalnya penyakit ini tersebar melalui kapal perdagangan orang Genoa yang berlabuh di pelabuhan Sisilia, Italia. Kapal itu membawa wabah banyak awak kapal yang sekarat dan mati. Diketahui penyakit ini berasal dari tikus yang membawa bakteri Yersinia pestis dan menyebarkannya ke manusia. Gejala utama penyakit ini yaitu keringat dingin disertai dengan bercak-bercak hitam yang muncul di sekujur tubuh. Lalu akan mengalami demam tinggi disertai batuk berdarah karena infeksi paru-paru dan gak lama setelah itu ya bakal mati. Wabah ini telah menewaskan 75 hingga 200 juta korban, yang artinya 60% warga Eropa lenyap. Dan wabah ini identik dengan orang yang memakai topeng berparuh burung ini guys. Kira-kira dia siapa ya? Kita lanjut part 2. Oh ya, buat kalian mau lihat foto asli bercak-bercak hitamnya, udah gua taruh di story IG gue ya. Oke, ini part 2 tentang wabah Black Death kemarin. Jadi, siapakah ini? Banyak yang mention kemarin bahwa di gambar itu merupakan makhluk SCP-049. Tapi nyatanya guys, ini merupakan dokter yang menangani wabah Black Death atau yang disebut juga dengan Black Doctor. Mereka bertugas untuk merawat pasien yang terkena wabah Black Death dan diharapkan dapat menemukan solusi dari wabah tersebut. Tapi nih guys, selama menjalani masa perawatan, banyak pasien yang tewas karena minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman dulu. Jadi warga itu udah ketakutan duluan kalau misalnya didatangi sama Black Doctor dan sering mengaitkan mereka dengan malaikat maut, padahal tujuannya menyembuhkan bukan mencabut nyawa. Warga juga menilai bahwa custom mereka itu serem guys, apalagi topengnya. Padahal guna topeng tersebut agar mereka tidak terpapar virus. Dan di paruhnya diisi daun mint, sari mawar, dan rempah lainnya untuk menetralisir udara yang tercemar. Sebenarnya masih ada 3 petugas lagi yang berperan penting dalam wabah Black Death, tapi kita lanjut cerita di story IG ya. Guys, siapa di sini yang suka naruh kaki di atas dashboard mobil? Mulai sekarang jangan ya, ini parah banget soalnya. Kisah tragis ini dialami oleh Grant Kelly yang berumur 35 tahun asal Irlandia. Nah, suatu hari si Grant Kelly dan pacarnya ini hendak membeli kebutuhan perayaan Natal. Ia menaruh kakinya di atas dashboard dan si cowoknya ini mengendarai dengan kecepatan tinggi. Hingga suatu ketika mobil mereka hilang kendali di jalanan yang licin dan menabrak tembok. Lalu lututnya menghantam wajahnya karena airbag yang mengembang. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan tulang dahi yang hancur, hidungnya patah, dan giginya juga patah. Ia juga kehilangan cairan cerebrospinal dari otaknya dan dokter pun memutuskan untuk mengangkat tulang dahinya. Dan ia pun hidup tanpa tulang dahi. Sedih banget gak sih? Foto asli Grant Kelly tanpa tulang dahi ada di story IG gue ya. Buruan dicek sebelum hilang, tapi jangan kaget ya. Guys, kalian udah tahu aturan gila Korea Utara ini gak sih? Ini
parah banget sih. Yang pertama, sistem vonis hukuman yang gak ngotak. Jika seorang warga terbukti benar melakukan kesalahan, yang dihukum itu nggak dia sendiri guys, melainkan seluruh anggota keluarganya hingga 3 generasi. Makanya nih guys, banyak anak yang baru lahir udah dipenjara. Yang kedua, kalau di negara lain orang mencuri barang-barang mewah, di Korea Utara orang mencuri kotoran guys. Hah? Kenapa ya? Karena setiap rakyat Korea Utara diwajibkan untuk mengumpulkan 100 kg kotoran setiap harinya atau 3 ton sebulan. Tujuannya kotoran-kotoran itu akan dijadikan pupuk kompos guys. Faktanya nih, satu orang aja menghasilkan 320 kg tinja per tahun. Dan pemerintah mintanya 100 kg per hari, kan jauh banget. Makanya nih guys, rakyat Korea Utara saling mencuri kotoran. Kalau kalian tinggal di Korea Utara, bakal kuat nggak? Inilah mengapa pentingnya memakai anti krim serangga kalau kalian ke hutan atau semak-semak guys. Jadi pria yang bernama Ma asal Cina ini habis liburan di Afrika selama 6 bulan. Nah pas mau balik ke Cina, dia udah merasakan gatal pada bagian perut dan paha kanannya. Di Afrika dia udah menyempatkan diri ke dokter, tapi keadaannya tidak kunjung membaik. Setelah balik ke Cina, keadaannya makin memburuk dan badannya mulai terasa panas. Lalu ia melakukan check up ke dokter dan ternyata luka gatalnya itu terdapat belatung yang bersemayam. Diketahui belatung ini berasal dari larva lalat tumbuh yang dikenal bisa menyusup ke kulit yang tak terluka dan mendapat makanan dari jaringan hidup manusia. Kemudian ia melakukan operasi bedah minor dan dokter berhasil mengeluarkan 20 belatung. Dan akhirnya kondisi Ma pun membaik. Gambar luka gatal si Ma dan belatungnya ada di story IG gue ya. Belatungnya gede banget. Gua dicek sebelum hilang. Guys, kalian pernah nonton film SpongeBob yang ada batu berjalan ini gak sih? Nah ternyata batu itu beneran ada di dunia nyata. Batu ini muncul di episode Pizza Delivery, dimana ketika SpongeBob dan Squidward sedang mengantarkan pizza di sebuah gurun yang tandus. Anehnya batu itu bisa berjalan. Mungkin kita mikirnya hanya fiktif belaka, tapi batu ini memang benar adanya. Di dunia nyata batu ini bernama Selling Stone yang terdapat di kawasan Death Valley, California. Ilmuwan percaya bahwa batu ini bisa bergerak karena adanya lapisan es yang mencair di permukaan batu tersebut. Kemudian disertai dengan angin yang sangat kuat yang membuat batu itu bergerak. Namun menurut sebagian orang yang udah mengunjungi kawasan Death Valley, mengatakan bahwa batu tersebut akan berjalan ketika pergerakannya tidak diawasi oleh siapapun. Menurut kalian yang benar yang mana? Kata ilmuwan kah? Atau kata orang yang berkunjung? Atau kalian punya pendapat sendiri? Komen ya. Guys, wanita ini alami benjolan yang menjalar di wajahnya. Kira-kira dia kenapa ya? Hal ini dialami oleh wanita yang berumur 32 tahun. Ia mendokumentasikan setiap benjolan yang berpindah-pindah di wajahnya. Nah, awalnya benjolan itu muncul di bawah pipi kirinya. Setelah 5 hari, benjolan itu muncul dengan 3 benjolan di atas mata kirinya. Lalu selang 10 hari, benjolan itu berpindah lagi ke bibir atas. Kemudian ia pergi ke dokter dan memperlihatkan dokumentasi foto selfie-nya. Dokter mencurigai ada parasit yang hidup di wajah. Setelah dilakukan operasi, dokter menemukan cacing guys. Diketahui cacing itu merupakan cacing Dirofiloria yang biasanya menginfeksi anjing dan dapat ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Ternyata ia pernah dikerubungi nyamuk yang sangat banyak dan menggigit tepat di pipi kirinya. Tapi setelah operasi dia udah sembuh total guys. Foto asli benjolan yang lain dan cacingnya ada di story IG gue ya. Buruan dicek tapi jangan kaget ya. Guys, kalian tahu nggak sih Gunung Everest itu sudah menelan ratusan nyawa pendaki. Tapi nih guys, jasad mereka yang ada di atas gunung itu jarang dibawa ke bawah. Kira-kira kenapa ya? Nah, alasan yang pertama, biaya pengambilan jenazah yang mahal. Untuk biaya pengambilan jenazah itu sama dengan biaya naik gunung guys, yaitu sekitar 1 miliar. Yang kedua, menyelamatkan teman yang sekarat itu sama aja dengan bunuh diri secara perlahan. Karena tiap pendaki itu udah bawa 2 tabung oksigen guys, dan pakaian mereka itu udah berlapis dan sangat berat. Jadi kayak menyelamatkan teman yang sekarat itu udah nggak mungkin. Atau emang niatnya mengantarkan nyawa bersama. Yang ketiga, jasad yang di atas gunung itu menjadi petunjuk jalan dan ukuran ketinggian bagi pendaki lain. Nah, salah satu jasad yang tersohor adalah jasad yang dijuluki dengan Green Boots ini guys. Ketika para pendaki sudah melihat si Green Boots ini, berarti mereka bentar lagi udah mau sampai puncak. So gimana, ada yang berminat mendaki Gunung Everest? Guys, kalau kalian berpikir hanya manusia yang memiliki depresi dan keinginan bunuh diri, kalian salah guys. Ternyata hal ini juga terjadi pada hewan. Seperti yang terjadi pada paus yang bernama Morgan, ia mengalami depresi dan memiliki hasrat untuk bunuh diri. Awalnya ia diselamatkan di Dolfinarium Belanda dalam keadaan yang sangat kurus dan sekarat. Setelah Morgan kembali pulih, ia bukannya dilepaskan tapi malah diajari trik dan dikurung dalam tangki kecil selama 18 bulan. Lalu ia dikirim ke SeaWorld, dipaksa tampil di depan publik dan berada pada tekanan seksual
ritual paus orca laki-laki. Di suatu hari setelah pertunjukan, tiba-tiba ia bergelagat aneh keluar dari kolam renang dan berdiam diri di sana selama 10 menit. Banyak orang berspekulasi bahwa tindakan Morgan merupakan percobaan untuk bunuh diri. Lalu video ini disebarkan oleh kelompok peduli satwa dan menuai protes netizen agar SeaWorld dan sejenisnya melepaskan sawah-sawah mereka ke lautan lepas.